Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita semuanya. Pagi hari ini pemirsa sudah hadir Bapak Pendeta Agus Santoso STH dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Dan beliau akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mujizat Allah itu nyata. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Agus. Selamat Bagaimana pagi, kabarnya Pak? Sehat dan baik adanya. Puji Tuhan. Sehat dan baik adanya. Baik pemirsa, sebelum Bapak Pendeta Agus Santoso menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Mari bersatu hati bersama-sama di pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang menolong setiap kami, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau yang mengadakan mujizat bagi setiap kami. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, sama-sama dan serukan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan yang kami sembah selain nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah nama di atas segala nama, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Hosanna.
pemirsa, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema Mujizat Allah itu nyata bersama hambanya Bapak Pendeta Agus Santoso STH. Dipersilakan Pak Agus. Baik Pak Samuel, para pemirsa Kompas TV dalam program Jamahannya, selamat pagi semuanya. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama satu tema, mujizat Allah itu nyata. Para pemirsa Jamahannya, kita tahu sekarang ini zaman yang begitu maju pesat, zaman di mana orang mengandalkan akal, orang mengandalkan teknologi, orang mengandalkan ilmu pengetahuan. Secara tidak sadar, akhirnya peran Allah secara perlahan-lahan mulai tersingkir dalam kehidupan manusia. Dan manusia bahkan tidak akan pernah terlintas dalam pikirannya untuk memikirkan tentang ada atau tidak adanya Allah. Zaman yang seperti ini, di dalam iman Kristen, kita sedang berhadapan dengan dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah ekstrim ateisme, yang memang benar-benar tidak mempercayai keberadaan Allah. Tetapi yang kedua adalah ekstrim agnostisisme, yang mengatakan saya mau percaya Allah asal Allah dapat dibuktikan secara ilmiah. Para pemirsa Kompas TV dalam program Jamahannya, hal ini memang akhirnya membuat sebuah pergumulan. Realitanya tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan teknologi. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang segala upaya dan usaha manusia untuk menyelesaikannya mentok. Tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikannya. Maka biasanya manusia akan lari kepada dua kenyataan. Pertama, manusia akan minta pertolongan kepada nir religius. Artinya apa? Mereka mengandalkan dukun, mereka mengandalkan paranormal, mereka mengandalkan para peramal yang mungkin dapat menyelesaikan persoalannya. Nyatanya apa yang dihadapinya tetap tidak dapat memberikan kebahagiaan secara penuh dan tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara tuntas. Tetapi Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang maha kuasa, Dia ingin menembus ketidaksanggupan akal budi manusia. Dia ingin menembus keterbatasan akal budi manusia untuk memperkenalkan dirinya, menyatakan kuasanya melalui mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Karena di dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17 berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagimu. Sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Saudara, mungkin bagi sebagian besar mujizat itu sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin bagi sebagian besar mujizat itu sesuatu yang seperti hal yang dianggap dapat menyelesaikan masalahnya. Namun bagi Allah, mujizat itu bukan tidak masuk akal, karena Allah adalah Allah sang pencipta jagat raya ini. Tentu saja Dia dapat melakukan mujizatnya. Satu contoh saja, ketika bangsa Israel tidak dikepung oleh musuh, tidak dapat keluar dari cengkeraman musuh dan
di depan ada laut yang terbentang, maka Tuhan melakukan satu mujizat yang mustahil pada waktu itu dapat terjadi. Tetapi melalui Musa, laut terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan melewati laut itu selamat sampai di tempat tujuannya, sedangkan kerajaan Mesir beserta dengan rajanya musnah tertutup oleh lautan. Demikian pula halnya ketika firman Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Maria sebagai seorang perawan yang di dalam Injil Lukas pasal 2 dikatakan tidak mungkin bisa punya anak karena memang dia belum bersuami. Tetapi lewat pernyataan Tuhan, Tuhan berkata kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Para pemirsa Kompas TV dalam program Jamahannya di pagi ini, marilah di tengah-tengah dunia yang makin maju, di tengah-tengah situasi yang semakin mengetengahkan kekuatan akal dan pikiran manusia, ilmu manusia, kita harus sadar bahwa Allah sang pencipta alam semesta, dia tetap ingin menyapa manusia, dia tetap ingin manusia mengenal pribadinya, dia tetap ingin menjadi penyelamat bagi masalah-masalah hidup yang sedang dihadapi oleh manusia. Dan mujizat adalah salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan saya yakin di zaman yang maju seperti saat ini, di zaman era digital yang kita kenal saat ini, mujizat itu masih nyata. Kuasa Allah dengan segala mujizatnya masih dapat terjadi di zaman ini. Dan oleh sebab itu, marilah kita tetap mempercayai Allah, meskipun kadang-kadang kebenarannya sulit dibuktikan menurut keinginan kita. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dia tetap kepingin memperkenalkan diri kepada pribadi kita melalui karya-karyanya yang ajaib. Dan salah satu karyanya yang ajaib adalah mujizat itu dikerjakan sampai hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kita semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan pemirsa. Pagi hari ini kita belajar kembali bagaimana mujizat Allah itu nyata di tengah gempuran, di tengah kemajuan teknologi media yang ada di sekitar kita. Tetapi kita percaya bahwa mujizat Allah itu nyata. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar satu kebenaran firman Tuhan tentang mujizat Allah itu nyata. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Santoso bahwa di tengah kemajuan teknologi, di tengah kemajuan media hari-hari ini, orang mulai mengandalkan kekuatannya. Demikian ya Pak, sehingga mujizat itu seolah-olah sesuatu yang sudah kuno, sudah asing, sudah ketinggalan. Nah, Pak Agus, mungkin Bapak bisa saksikan sendiri bagaimana mujizat Tuhan itu masih nyata sampai sekarang ini Pak. Ya, salah satunya adalah ketika saya mendampingi jemaat yang sudah usia di atas 70 tahun yang kena stroke yang kedua. Dan ketika sampai di rumah sakit di Ketileng, di sana dokter berkata kepada keluarga, harapan untuk bisa hidup itu kecil. Pertama, sudah usia lanjut. Kedua, itu adalah stroke yang kedua. Kemudian ketiga, ternyata jemaat yang sedang dirawat itu juga kena COVID. Komplikasi. Komplit ya. Dan tentu saja ketika melihat hal seperti itu, rasanya harapan keluarga itu sudah kecil untuk dapat hidup. Rasanya apa yang diupayakan selama ini sudah mentok. Dokter pun sudah mengatakan kepada keluarga, ya siap-siap saja menerima yang tidak baik, apapun yang terjadi. Tetapi saya sebagai rohaniawan yang mendampingi, saya tetap percaya
bahwa di balik sakit penyakit itu Allah juga campur tangan. Amin. Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu yang begitu diandalkan manusia, kuasa Allah itu masih nyata, dapat menolong, dapat memberikan mujizat, suatu kesembuhan yang bagi kita itu mustahil. Tetapi Allah adalah pembuat ketidakmustahilan menjadi mustahil. Nah, itulah sebabnya lalu kami berdoa, kita berdoanya hanya mengatakan, Tuhan, hamba-Mu dan keluarga bersyukur dengan keadaan apapun. Tetapi di balik penyakit yang dialami oleh jemaat ini, saya tahu Tuhan punya maksud. Jika engkau masih ingin menyatakan kuasa dan mujizatnya, tidak ada mustahil, engkau bisa menyembuhkan, memulihkan, walaupun tidak ada harapan. Tetapi jika Tuhan tidak melakukan mujizat karena memang sudah batas waktu, sudah selesai, ya jangan perpanjang penderitaan si sakit ini. Kami hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan luar biasa Pak Sam, 3 jam kemudian orang ini sadar. Dan kemudian dia bisa bicara, penyakitnya sembuh, dan bisa pulang. Sampai hari ini dia masih sehat, meskipun ada efek dari stroke yang kedua itu dalam fisiknya. Itu yang saya melihat. Berarti betul-betul mujizat itu masih nyata di zaman modern. Amin. Pemirsa, mungkin bagi kita yang mendengarkan merasa bahwa mujizat itu sesuatu yang tidak bisa terjadi pada saat ini, tetapi baru saja kita mendengar kesaksian dari Pendeta Agus Santoso bagaimana dalam pelayanan beliau melihat, menyaksikan sendiri bahwa sudah stroke yang kedua ya Pak, kemudian kena COVID lagi, usia juga sudah lanjut 70-an lebih ya. Tetapi di situ Tuhan sanggup menyatakan kuasa dan mujizatnya. Pak, di tengah sakit penyakit yang seperti itu, kadang orang berdoanya begini, wes Tuhan, nek sembuh ya puji Tuhan, ora ya puji Tuhan. Itu doa yang sepertinya doa yang sudah hopeless ya Pak, nggak ada harapan. Mungkin Bapak bisa mengajarkan kepada jemaat, pada pemirsa, bagaimana seharusnya berdoa menghadapi satu keadaan yang sepertinya nggak ada harapan seperti ini. Ya, memang nomor satu yang perlu kita sadari adalah kita harus menerima dulu kenyataan itu. Maksudnya bagaimana? Menerima kenyataan bahwa memang keluarga kita yang sedang sakit, keadaannya seperti itu, tidak ada harapan. Kemudian yang kedua, menerima kenyataan bahwa apa yang dilakukan secara medis itu sudah maksimal, tidak bisa lagi lebih dari itu. Karena tanpa kita menerima itu sebagai satu kenyataan yang kita harus hadapi, sulit Pak. Kita akan terus mengelak, kita akan terus tidak bisa terima, kita bisa marah sama Tuhan. Kenapa kok seperti itu? Tetapi ketika kita menerima kenyataan itu, ya kita tetap berkeyakinan masih ada harapan bahwa Tuhan bisa mengubah sesuatu yang buat kita mustahil, yang mungkin buat dunia medis juga mustahil. Nah, itulah sebabnya di dalam doa ya kita hanya bisa bersyukur dengan keadaan itu. Dan kita tahu bahwa si sakit ini ada dalam tangan kuasa Tuhan. Karena dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan mau berbuat apa untuk dia, itu terserah dia. Maka kalau mujizatnya dilakukan, pasti terjadi kesembuhan. Dan tentu ketika dia sembuhkan, itu satu pengalaman supaya dia juga menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi toh seandainya tidak terjadi mujizat, misalkan dia harus meninggal, juga nggak ada masalah. Berarti memang Tuhan ingin mengangkat penderitaannya, itu pun juga satu mujizat kesembuhan. Nah, Pak Agus, ini hal yang perlu diketahui juga oleh kita bahwa kalau misalnya orang yang kita doakan itu dipanggil pulang oleh Tuhan, itu adalah rencana Tuhan bagi orang ini. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan ya Pak. Nah, bagi keluarga yang menghadapi itu mungkin merasa capek, merasa lelah karena harus merawat dan lain sebagainya. Sementara dia harus merawat, dia ingin agar orang yang dia layani itu sembuh.
Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, Pak? Ya, memang Pak Sam ada tahapan-tahapan di dalam seseorang itu menghadapi situasi sakit penyakit yang seperti itu. Boleh katakan seperti stroke, kanker, ya, dan lain sebagainya, gula. Itu adalah namanya penyakit terminal. Memang tidak ada obat. Penyakit terminal. Tidak ada obat. Tidak ada obat. Tinggal menunggu kapan penyakit itu menggerogoti tubuhnya sampai kekuatan tubuhnya itu sudah tidak kuat lagi menahan penyakit. Nah, di tengah-tengah seperti itu memang ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Yang nomor satu adalah orang harus bisa berdamai dengan Allah. Maksudnya gimana ini, Pak? Berdamai dengan Allah itu dalam artian orang itu harus yakin bahwa setelah kematian itu ada kehidupan baru. Dan kalau saya tidak berjumpa dengan Allah, tidak berdamai dengan Allah, saya tidak tenang menghadapi itu semua. Akhirnya kematian menjadi bayang-bayang menakutkan. Dan memang mustahil orang berdosa bisa berdamai dengan Allah. Tetapi Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 menyebutkan Yesus diutus ke dunia, mati di kayu salib sebagai jalan pendamaian antara Allah dan berarti kesempatan manusia berdamai Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Karena orang yang sakit seperti itu gak bisa terima, Pak. Loh, kenapa kok ending saya seperti ini? Kenapa keadaan saya seperti ini? Tetapi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus akui, ya memang saya sakit bisa juga karena kesalahan saya. Hidup saya sembrono. Maka ketika saya dalam keadaan ini saya minta anugerah Tuhan kesembuhan. Nanti kalau sudah sembuh saya akan hidup lebih hati-hati supaya umur saya panjang. Kemudian yang ketiga adalah berdamai dengan sesama. Artinya kita dengan keluarga harus sepakat. Kita harus bisa menerima itu sebagai sesuatu, bagaimana lewat penyakit itu kasih Tuhan, kasih keluarga, campur tangan Tuhan, campur tangan keluarga untuk memberikan perhatian yang terbaik itu masih terjadi. Dan kalau sudah itu tahapan yang terakhir lah biasanya orang kepada tahapan penyerahan total dan mengikhlaskan semua, melepaskan semua beban itu. Baik. Pemirsa, menarik sekali. Ternyata ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui ketika Anda atau keluarga Anda sedang menghadapi satu sakit penyakit atau masalah yang tadi dikatakan Pak Agus terminal ya. Nah, saya tertarik dengan berdamai dengan diri sendiri. Kita akan lanjutkan, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik, pemirsa, pada pagi hari ini kita mengupas satu tema yang sangat menarik, yaitu mujizat Allah itu nyata. Nah, tadi sebelum masuk ke segmen ini, Pendeta Agus Santoso menyatakan bahwa kalau ada di antara kita yang menghadapi masalah persoalan sakit penyakit yang disebut penyakit terminal tadi ya Pak ya, saya baru dengar ini Pak karena ada penyakit yang memang sudah harus menanti sampai kapan ketahanan tubuhnya. Itu ada pernyataan kita harus berdamai dengan diri sendiri. Pak Agus, mungkin beberapa orang menyangka bahwa dia dulu melayani Tuhan, sangat aktif, sungguh-sungguh. Tetapi ternyata di akhir hidupnya dia bisa menghadapi satu sakit penyakit yang begitu rupa sehingga ada rasa kecewa di dalam dirinya. Apakah Bapak pernah melihat atau menyaksikan yang seperti ini, Pak Agus? Jelas sudah Pak, karena saya mendampingi orang-orang yang sakit seperti ini boleh dikatakan sudah lebih dari 15 tahun dalam pelayanan. Dan salah satunya adalah ketika saya mendampingi rekan hamba Tuhan, teman saya sendiri dalam pelayanan, yang waktu itu dia memang kena penyakit kanker serosis. Ya, di akhir hidupnya itu dia merasa begini, Tuhan, aku ini sudah melayani kamu loh, sudah berkorban banyak. Dan saya juga memang merasakan berkat dari pelayanan itu. Tapi kenapa Tuhan ending hidupku kok aku seperti ini? Kok saya mengalami seperti ini? Nah, rupanya ternyata penyakit kanker serosis yang diderita oleh teman saya itu merupakan keturunan dari ibunya yang juga mengalami penyakit yang sama. Tapi ibunya karena disiplin dalam hidupnya,
dia sampai meninggal di usia 80 tahun, sedangkan dia belum sampai usia 70 tahun sudah meninggal, Pak. Itu masalahnya di situ. Memang ada rasa kecewa sama Tuhan gitu. Kenapa kok aku diganjar seperti ini di akhir hidup kita? Makanya saya bilang, kenapa berdamai dengan diri sendiri itu penting? Karena tiba-tiba orang tidak terasa, loh kematian sudah ada di depanku ya. Aku belum menyelesaikan banyak hal, tapi kok itu sudah ada di depanku. Nah itulah sebabnya kadang-kadang untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, ini butuh waktu yang cukup panjang. Tidak hanya sekedar gampang kita omongkan, tetapi itu membutuhkan pergumulan yang sangat hebat. Dan tentu saya yakin sebagai orang yang percaya kepada Kristus, firman Allah dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itulah yang akan menolong, membimbing kita, mencerahkan kita sampai akhirnya kita bisa menerima kenyataan itu dan kita berdamai dengan. Maka ketika kita bisa berdamai dengan diri kita, kita bisa berdamai dengan penyakit kita, itu enak itu loh. Luar biasa. Nah, saya kasih contoh lagi. Pak Sam mungkin kenal dengan almarhum Profesor Said Abi. Dia kena penyakit gula sejak usia 28 tahun. Tetapi kenapa dia bisa berumur panjang sampai umur sekian? Karena begitu dia kena penyakit gula, yang jelas kan tidak ada obat, pasti akan terjadi complicated. Dia sangat disiplin menjaga diri, dia sangat mengikuti dengan taat aturan-aturan dan tidak mau melanggar aturan itu supaya keadaan tubuhnya baik. Dan dia tidak pernah suntik insulin kecuali dalam hal-hal tertentu. Nah, dia bisa bertahan seperti itu karena apa? Karena dia sudah berdamai dengan penyakit itu, dan itu bukan menjadi beban bagi dirinya. Dia tetap bekerja maksimal, dia tetap berkarya dengan hebat. Itu artinya apa? Ketika kita belum berdamai dengan diri sendiri, akan tetap membuat stres dalam diri kita, membuat tekanan yang membuat penyakit itu semakin menggerogoti tubuh kita. Tetapi ketika kita bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, itu merupakan kekuatan untuk kita tetap berkarya. Amin. Dalam segala keterbatasan. Amin. Pak Agus, kalau mungkin ada di antara pemirsa yang saat ini sedang mengalami satu kekecewaan dalam hidupnya terkait dengan sakit penyakit yang sudah lama diderita, sudah berdoa nggak sembuh-sembuh, kemudian dia merasa banyak teman meninggalkannya, apa pesan Bapak untuk pemirsa? Ya, pesan saya, jangan kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Karena manusia terbatas adanya. Tetapi kita tetap harus berupaya bagaimana kita menyelesaikan penyakit kita. Artinya ke dokter ya tetap, meminum obat itu tetap ya. Tetapi yang sangat penting harus percaya bahwa di balik penyakit yang saya derita ini Tuhan masih hidup. Tuhan masih berkarya. Dan melalui penyakit itu Tuhan ingin mengenalkan dirinya jauh lebih dalam kepada diri saya, sehingga saya mengenal Tuhan sesuai dengan apa yang saya alami dalam hidup saya, yang orang lain mungkin sulit menerimanya. Itu hanya saya pribadi yang tahu bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya Pak Sam, kakak ipar saya nomor 2 kemarin juga kena gula 700 lebih dan sudah dalam keadaan koma, di rumah sakit juga sudah hopeless. Dan saya hanya doa bersyukur dan menyerahkan, tetapi 3 jam kemudian tubuhnya dingin, keringat banyak, dan dia bisa sembuh. Dan saya memang ngomong sama kakak saya, ini penyakit tidak ada obatnya loh, kamu ini sudah masuk penyakit terminal, Tuhan sudah jamah kamu, Tuhan sudah cukupkan kamu, maka yang paling penting jaga hidup dengan baik dan jangan stres, tetapi tetap andalkan Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Jadi bagi pemirsa jamaahnya pagi ini, kalau ada anggota keluarga seperti itu, kita jangan terlalu banyak berharap pada manusia. Percayalah, percayakanlah pergumulanmu, hidupmu, penyakitmu kepada Allah yang pencipta alam semesta. Dia yang sanggup melakukan apapun yang orang lain tidak bisa lakukan. Maka ketika engkau menaruh kepercayaan itu kepada Allah,
maka Allah akan melakukan sesuatu untuk menunjukkan jati dirinya, kuasanya kepada pribadi kita, supaya ketika kita mengalaminya, kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ini penting sekali Pak Agus. Mungkin bisa Bapak sampaikan bahwa setelah kita mengalami mujizat ini, what next gitu? Apa ini yang harus dilakukan oleh kita nih pemirsa ya? Mungkin Anda sudah mengalami mujizat, Anda sudah mengalami kuasa Tuhan, Anda sudah merasakan kebaikan Tuhan, bahkan mujizat itu Anda alami. Sekarang apa yang harus kita lakukan nih Pak Agus? Ya, ketika mujizat itu dialami, saya mengatakan mujizat itu adalah pintu masuk untuk kita mengenal Allah lebih dalam. Maka yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Allah, mengenali Dia lebih dalam melalui perenungan firman-Nya, melalui doa pribadi kita. Itu jauh lebih penting, Pak. Karena kadang-kadang orang terpesona dengan mujizat yang dialami, tetapi kelanjutannya tidak ada lagi. Maka kalau itu yang terjadi, kita tidak tahu pribadi Allah seperti apa. Maka ketika yang terjadi itu adalah sebaliknya dari yang kita harapkan, kita jadi kecewa, kita jadi sakit hati, Pak. Baik, pemirsa, percayalah bahwa mujizat masih ada, dan kita percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, Tuhan tidak pernah memandang siapapun kita, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Nanti Pendeta Agus Santoso akan berdoa buat kita semuanya, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar bersama-sama tentang mujizat Allah itu nyata. Nah, bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Agus Santoso akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan, Pak. Ya, para pemirsa jamaahnya di Kompas TV, di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah kemajuan ilmu dan teknologi, Allah itu tetap pribadi yang ingin menyapa manusia. Allah tetap ingin manusia itu mengenal siapa dirinya, dan mujizat adalah salah satu cara Tuhan memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada manusia. Pengalaman pandemi COVID-19 yang terjadi 3 tahun belakangan itu membuktikan bahwa kehebatan manusia, kelebihan manusia dalam bidang teknologi dan apapun, akhirnya dapat lumpuh total, tidak dapat berbuat apa-apa kecuali orang mengandalkan Tuhan. Disitulah mujizat Allah banyak bekerja. Disitulah Allah semakin menunjukkan jati dirinya, supaya manusia itu jangan sombong, supaya manusia itu jangan bangga dengan kehebatan dirinya. Itulah sebabnya seperti Yesaya bilang, kamu itu tanah liat yang dibentuk jadi periuk. Tidak mungkin tanah liat yang dibentuk jadi periuk itu protes siapa yang membuat periuk. Yang membuat periuk itu jauh lebih berkuasa. Maka kamu harus percaya, berserah. Manusia ini sehebat apapun, kamu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak memberikan kehebatan itu kepadamu. Maka percayalah kepada Tuhan. Jangan merasa kita hebat luar biasa. Ketika kamu merasa hebat luar biasa, Tuhan berbuat sesuatu untuk memukul dirimu, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya keajaiban, kemustahilan, termasuk mujizat sampai hari ini itu ada dan tetap ada. Dan itu adalah sarana Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, supaya manusia sadar bahwa kamu ada di bumi karena ada yang menciptakan, bahwa aku yang menciptakan kamu sangat mengasihi kamu, sangat menyayangi kamu, dan aku ingin kamu mengenal diriku lebih dalam lagi lewat karya-karyaku yang kutunjukkan kepadamu. Kira-kira begitu pesan-pesan. Puji Tuhan. Baik pemirsa, jika ada di antara Anda yang pagi hari ini
Anda sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, sakit, penyakit, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita percaya jamahan Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Pendeta Agus akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu di pagi ini, para pemirsa jamahannya boleh mengalami lawatan Tuhan. Bagi yang mengalami sakit, penyakit, dan sudah putus asa, biarlah mereka tetap percaya bahwa ada mujizat, ada kemustahilan yang akan Allah kerjakan di dalam hidupnya. Bagi mereka yang punya persoalan, biarlah mereka tetap percaya bahwa Allah akan menuntun mereka keluar dari masalahnya. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, biarlah di tengah-tengah kehebatan zaman, di tengah-tengah kemajuan zaman, kami tetap diajar untuk percaya kepadamu. Berkati Kompas TV yang telah melayani melalui jamaah ini. Berkati para pemirsa semuanya. Biarlah melalui siaran ini Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak Agus, terima kasih waktunya, pelayanannya. Tuhan memberkati. Pemirsa, saya Samuel Santoso mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengalami mujizat bersama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Mari berikan tepuk tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku.
Glory bagi nama Tuhan.